Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Dikala kita melaksanakan sholat, intinya adalah bahwa yang perlu diperhatikan adalah nafas yang keluar masuk melalui hidung ini. Mulut dikatupkan, pendengaran telinga difokuskan, pandangan mata ini dipejamkan. Ikutilah gerak nafas yang masuk dan keluar. Gerak nafas yang masuk Hu, nafas yang keluar Allah. Nafas ini adalah juga ciptaan Allah. Nafas ini adalah juga makhluk yang mulia. Tetapi nafas yang keluar dan masuk ini, kita lalai, kita tidak pernah perhatikan dia. Batang tubuh yang kita sangat mencintai ini, kita wuduhi, kita bersihkan, kita sabuni, kita cuci, kita wangikan dia dengan parfum. Tapi nafas, begitu banyak hamba Allah di muka bumi ini tidak pernah memperhatikannya keluar masuknya. Keluarnya bebas, masuknya bebas. Dia mendatangkan syahwat dan nafsu bumi. Dia juga mengeluarkan syahwat dan nafsu bumi. Apakah dia penuh dan dijubahi dengan pakaian nafsu bumi, ataukah penuh dan dijubahi dengan pakaian akhirat? Tidak pernah diperhatikan, tidak pernah difikirkan, tidak pernah dikaji, tidak pernah dibayangkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Padahal nafas ini adalah makhluk ciptaan Allah yang teramat sangat mulia. Karena nafas ini datang kita hidup, nafas ini pulang kita mati. Nafas ini ada kita hidup, nafas ini kembali ke asalnya maka kita telah meninggalkan dunia. Nafas ini ada maka kita diartikan sebagai seorang hamba Allah yang mulia bernama manusia. Apabila nafas ini sudah tidak ada maka Masya Allah kita adalah bangkai. Hanya karena dihargai berdasarkan tuntunan agama Allah yang mulia, maka kita ditutupi dengan kain kafan ketika dihantarkan menuju ke tempat kuburan. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita merasa begitu menyesal, begitu terhinanya ketika bangkai ini dibakar, bangkai ini dibuang saja begitu. Insya Allah bangkai manusia. Karena kita masih terbawa dengan pikiran bahwa adanya kemuliaan kehidupan. Padahal kemuliaan kehidupan itu ada ketika adanya nafas yang kita lalai ketika masih ada nafas ini di dalam batang tubuh. Kita diaktifi dengan kehidupan duniawiya, sehingga kita tidak pernah menyadari bahwa keluar masuknya nafas ini teramat sangat penting untuk dimanfaatkan, untuk diibadahi, untuk menjadikannya sebagai sarana terbaik menuju ke tempat Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju ke singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan kendaraan terbaik untuk mengunjungi Allah, Allahu Azza wa Jalla, Allahu Jallahu Jalala. Kita lupa memanfaatkan bahwa nafas ini adalah kendaraan terbaik yang begitu cepat melejit bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lupa bahwa dia adalah kendaraan yang paling dekat sekali dengan negeri Allah. Dia adalah kendaraan yang tercepat untuk menuju ke negeri Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertemu dengan sang pemilik kekasih, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kasih. Coba kita duduk dan kita renungkan baik-baik. Kita lebih banyak merasa puas dan puas, teramat sangat puas ketika kita mengibadahi zahir ini. Ketika kita melantunkan kalimat doa, kalimat ibadah ini, ketika kita juga ikut mendengarkan suara atau bunyi yang keluar, kita merasa teramat sangat puas, melebihi puasnya kita ketika kita melantunkan hal yang bersifat dhaim, yang diam tidak berbunyi dan tidak bersuara. Kita lebih bangga dan merasa puas bahwa kita sudah saleh
kita sudah ibadah ketika kita melantunkan bunyi dan suara yang indah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Setelah selesai kita melantunkan dengan bunyi dan suara yang kita sendiri juga mendengarkan ini, kita merasa puas bahwa kita sudah beribadah kepada Allah. Ibadah kita ini sudah sampai kepada Allah. Dan itu kalau secara jumlah rutinitas kita lakukan, kita bertambah bangga. Ada perasaan ria yang muncul bahwa saya adalah orang soleh. Tetapi kita tidak pikirkan sudah berapa jumlah dan banyaknya kita melantunkan ibadah kepada Allah, mengunjungi Allah, datang bertemu dengan Allah, menggunakan kendaraan yang diam, tidak berbunyi dan tidak bersuara, yaitu nafas. Banyak sekali kita lalaikan. Ketika kita melaksanakan aktivitas kehidupan dunia, kita lupa bahwa nafas kita itu keluar masuk dalam keadaan kesibukannya sendiri. Kemudian fikir dan akal serta otak kita ini juga melaksanakan aktivitas dan kesibukan sendiri. Serta jasad, raga, batang tubuh ini juga melaksanakan aktivitas dengan kesibukannya sendiri. Oleh karena itu maka kesimpulannya begini. Mari kita kumpulkan semua akumulasi aktivitas kehidupan ini, menjadikan epicentrum nafas sebagai pusat aktivitas. Menjadikan nafas menjadi kendaraan terbaik satu-satunya. Kita kumpulkan semua aktivitas ini. Biarkanlah kita serahkan kepada nafaslah yang berjalan dan menjalani aktivitas ini. Nafaslah yang mengendarai perjalanan semua kebutuhan dan hajat kita untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika nafas ini masuk, hu, keluar Allah. Masuk, hu, keluar Allah. Tandanya kalau sudah masuk ke area negerinya Allah, yaitu rasa. Kalau kita sudah merasakan adanya rasa cinta, adanya rasa rindu, adanya rasa kita rasakan itu, rasa bertemu dengan Allah. Rasa tidak pernah mau berpisah lagi dengan Allah. Rasa yang sangat luar biasa yang hanya merasakan itu saja yang bisa merasakan adanya rasa itu. Allahu Akbar. Maka insya Allah hamba Allah ini selamat dunia wal akhirat. Insya Allah imannya masih ada. Islamnya masih ada. Dia tidak pernah dilepaskan oleh Allah saat yang tiada tetapi ada itu. Dia telah menyatu, disinggahi, dikunjungi. Dia telah diliputi oleh Allah yang hampa tetapi ada. Alif yang bernama nafas ini adalah kendaraan terbaik, kemudian telah tenggelam di dalam negeri area Allah yang bernama rasa. Maka perasaan rasa itu telah dimiliki dan tidak pernah terlepas lagi. Ada waktu tertentu, momen tertentu, kita kehilangan rasa. Dan perasaan penyesalan itu luar biasa. Rasa yang ada di dalam perasaan, itu kalau sudah tidak ada, maka perasaan menyesali tentang kehilangan rasa itu sangat luar biasa dan dahsyatnya. Dan alhamdulillah wa syukurillah apabila rasa di dalam perasaan itu masih kekal adanya, maka Allah tidak pernah lagi berpisah dengan kita. Maka 24 jam dalam dasar nafas kita berjalan, hendaknya kita berusaha supaya Allah jangan tinggalkan kita. Allah jangan membelakangi kita. Apabila Allah sudah membelakangi kita, maka kafirlah kita, sesatlah kita. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan rasa akan adanya Allah, rasa akan adanya Allah yang selalu dekat dengan kita dan tidak pernah terlepas dengan kita, itu kita sendiri yang merasakan adanya rasa itu. Itulah iman yang tertinggi. Oleh karena itu orang-orang tua dulu kita biasanya tidak mereka tampakkan kesalehan mereka dengan cara
mengamalkan ibadah zahirnya. Tetapi mereka hanya diam saja. Nampak kelihatan mereka tidak melaksanakan ibadah zahirnya, yaitu sholat. Tetapi hakikinya mereka melaksanakan sholat. Ibadah zahirnya itu mereka laksanakan sembunyi, tidak nampakkan. Kalau kita sekarang melaksanakan ibadah zahir dengan kebanggaan dan keriaan, padahal sholat itu adalah pertemuan dengan Allah. Hal yang bersifat rahasia, yang tidak boleh menimbulkan rasa ria dan takabur bahwa kita telah berkunjung kepada Allah, kita tidak telah saleh kepada Allah, kita telah beribadah kepada Allah. Biarkanlah ibadah itu adalah rahasia dirimu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ibadah hakiki, itulah perjalanan ibadah dhaif. Kembali lagi ke persoalan yang kita bahas tadi, bahwa mari kita jaga baik-baik, kita kumpulkan semua aktivitas ini, kita wakafkan, kita gadaikan, kita serahkan kepada nafaslah yang berjalan dan menjalani. Biarkanlah nafaslah yang menjadi kendaraan terbaik untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ciri dan tanda bahwa nafas telah bertemu Allah adalah rasa. Ketika tenggelam dalam rasa, maka kita merasakan adanya rasa yang tidak pernah terlepas lagi dengan Allah. Mencintai, merindukan sampai dengan menitiskan air mata cinta. Kerinduan yang membahana, yang membuat kebahagiaan ini yang dahsyat dan luar biasa dan tidak bisa kita bendung. Allahu Akbar walillahil hamd. Maka hanya ada 3 kehidupan ini. Kehidupan Allah Maha Hidup ini, yang kosong, yang tiada tetapi ada, yang tidak menempati dan tidak memiliki tempat ini, yang tidak bisa dijangkau dengan akal dan fikiran ini. Inilah yang kita sembah, inilah yang kita sujuti, inilah yang kita pertuhankan, inilah yang maha tinggi, Rabbana Ala. Kemudian Nur Muhammad, itulah rasa, itulah titik yang muncul karena diadakan oleh yang kosong ini. Itulah sifat yang ada karena diadakan oleh yang maha ada. Kemudian nafas, itulah alif. Maka tubuh, nafas adalah hamba. Keindahan yang kita dandani ini adalah hamba. Batang tubuh ini adalah hamba. Nafas pun adalah hamba. Ketika tenggelam di dalam negeri Allah yang bernama Nur Muhammad, maka bertemulah dengan yang tiada tetapi ada. Itulah kosong tetapi ada. Itulah hampa. Itulah Allah. Itulah zat yang agung. Mudah-mudahan pencerahan ini adalah merupakan sebuah lahan untuk kita renungi bahwa begitu banyaknya lautan manusia di muka bumi yang hidup di atas muka bumi ini, sedikit sekali memanfaatkan perjalanan nafas yang keluar masuk. Kemuliaan, keindahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui nafas ini tidak pernah dimanfaatkan sebagai sebuah kendaraan terbaik menuju mengunjungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang menjadi renungan buat kita. Maka mari kita renungkan. Hidup ini hanya ada 3. Kosong, titik, alif. Alif itulah nafas, titik itulah Nur Muhammad. Kosong itu zat Allah, tiada tetapi ada, insya Allah. Maka hanya ada Nur Muhammad yang mengunjungi Nur Allah. Nurun ada nurin, cahaya di atas cahaya. Ketika nafas telah fana, tenggelam, maka hanya ada Nur Muhammad, hanya ada titik yang tenggelam di dalam tiada tetapi ada, kosong. Maka sesungguhnya Nur Muhammadlah yang fana, sifatnya lah yang fana di dalam zatnya, insya Allah. Sifatnya lah yang beraktivitas, sifatnya lah yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam batang tubuh Adam. Sifat inilah yang beraktivitas, sifat inilah yang menggerakkan dan merodai, meremoti batang tubuh yang ada. Darah, daging, tulang, kulit, urat, bulu, jantung, empedu, limpa, hati dan paru-paru. Semua elemen-elemen batang tubuh ini digerakkan oleh yang maha gerak melalui wakilnya, yaitu melalui sifatnya yang ditiupkan ke dalam batang tubuh ini. Dan saatnya dialah yang mengadakan adanya rasa, dialah yang membuat kita bisa merasakan adanya rasa. Saatnya nanti dia akan pulang.
yang ditiupkan oleh Allah ke dalam batang tubuh Adam ini akan pulang. Itulah kita menggunakan bahasa awam, kematian. Dia telah meninggalkan raga yang sekian lama dia berada di dalam batang tubuh ini. Dia akan pulang ke hadiratnya. Dia kembali ke asalnya. Kemudian wadak yang ditempati yang bernama nafas atau jiwa inilah yang akan mempertanggungjawabkan selama dia berada di dalam batang tubuh yang hina dina ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Batang tubuh yang sejati, batang tubuh yang menjadi induk dari segala batang tubuh yang mulia, itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nafas yang sejati, nafas yang menjadi induk daripada seluruh nafas ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah nafas Muhammad, Ahmad namanya. Itulah jiwa Ahmad. Nur yang menjadi induk daripada nur sejati, daripada segala nur-nur yang ada pada diri batang tubuh manusia adalah nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan zat yang agung, ahadul wujud, zat Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallah, baraka Rasulullah, baraka wali-wali Allah. Kun fayakun.